ini 2/6, maka dia ini adalah 3/6 atau diperkecil menjadi 1/2 karena di sini tidak ada 3/6 ya. Nah, kita perkecil menjadi 1/2, maka aksa ini kita menuju ke 1/2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini Guru Budi. Sekarang sedang musim ANBK ya. Bagi kalian anak kelas 5 atau ya anak kelas 5 ya yang sedang melaksanakan ANBK, saya ucapkan selamat melaksanakan ANBK. Semoga semuanya diberikan kemudahan. Kebetulan kali ini saya akan membahas tentang beberapa soal literasi numerasi yang ada di ANBK ya. Mungkin ini agak sedikit mirip lah, lumayan lah untuk kalian belajar nanti supaya pas mengerjakan soal literasi numerasinya kalian tidak merasa kesulitan ya. Bagi kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Tapi bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini Guru Budi, jangan lupa klik tombol like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian supaya ilmunya ini lebih bermanfaat ya, dan supaya channel ini lebih berkembang. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu, mengefektifkan waktu, kita langsung saja menuju soal yang pertama. Nah, ini ada garis bilangan ya, soal tentang garis bilangan. Selo, Aksa, Abi, dan Umi sedang bermain garis bilangan. Mereka berdiri pada posisi yang berbeda-beda. Gambar berikut merupakan posisi mereka pada garis bilangan. Di sini ada sebuah garis bilangan dan akhirnya ada angka 0, 1 dan di ujungnya ada angka 2. Pasangkanlah nama dan posisi bilangan yang benar. Selo setengah, Aksa ini, Umi ini. Dari sini ada setengah, 1/3, 6/6, 1/4/6 dan 5/6. Oke, kita kerjakan. Kita hilangkan ini. Kemudian kita akan munculkan gambarnya agak lebih besar ya. Oke, pertama hal yang harus kita kerjakan adalah kita mengamati dari 0 sampai ke 1 ini. Saya yakin dari 1 ke 2 ini juga jaraknya sama ya. Kita amati 0 sampai ke angka 1 ini. Kira-kira dia ada berapa garis seperti ini? Kita hitung ya. Ada 1, kemudian 2, 3, 4, 5, dan 6. Ternyata jarak dari 0 sampai angka 1 ini dia berjarak 6 satuan. Otomatis pecahannya ini jadi di antara 0 dan 1 ini dia akan berbentuk pecahan, dan pecahannya itu dia mempunyai penyebutnya itu angka 6 ya. Otomatis kita akan tulis di sini dia 1/6 karena dia menempati angka pertama, dan penyebutnya tadi karena jaraknya 6 maka dia mempunyai nilai 1/6. Untuk yang selanjutnya dia 2/6, dia terus yang selanjutnya 3/6, 4/6, 5/6, dan yang ini 6/6. Kalau misalkan ini jaraknya 7, boleh jadi ditulis 7. Jadi 1/7, 2/7, 3/7, 4/7. Kalau jaraknya ini ada 8, maka penyebutnya dia berangka 8. Tapi kebetulan di sini angkanya jarak 6, maka di sini dia menjadi 1/6 ya. Penyebutnya angka 6. Untuk yang selanjutnya karena ini sudah lewat dari 1, ini boleh ditulis 7/6. 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 12/6, atau bisa juga ditulis karena sudah lewat dari 1 jadi ditulis pecahan campuran 1/6 ya. Balik lagi ke 1/6 tapi depannya kita memakai angka 1. Kemudian 2/6, 1 3/6, kemudian 1 4/6, 1 5/6, dan 1 6/6, atau dengan kata lain 1 6/6 itu 2. Nah, kita perhatikan di sini ada pecahan yang bisa disederhanakan atau diperkecil. Saya akan kasih lingkaran merah. Nah, ini yang bisa diperkecil ya. Nah, ini yang saya lingkari merah, ini bisa diperkecil. Contoh ini 2/6.
maka 2/6 itu dia bisa diperkecil. Caranya adalah 2 ini kita bagikan 2, maka dia akan menghasilkan angka 1. Kemudian 6 kita bagikan 2, maka akan menghasilkan angka 3. Jadi 2/6 bisa juga diperkecil atau disebut 1/3 ya. Kemudian 3/6 kita tulis sini. 3/6 ini bilangan berapa yang bisa membagi 3 dan 6 secara bersamaan? Ya jelas bilangan yang bisa membagi angka 3 dan 6 secara bersamaan dia adalah angka 3 ya. Berarti 3 dibagi 3 dia adalah 1. Kemudian 6 dibagi 3 dia adalah 2. Jadi 3/6 itu sama dengan 1/2. Kemudian yang 4/6 ini dibagi 2 maka diperkecil jadi 2/3. Yang terakhir 6/6, 6 bagi 6 dia sama dengan 1. 6 bagi 6 1. Ini sama dengan 1. Dan yang seterusnya ini 1 2/6. 2/6 ini kan sama, jadi dia itu bakal menjadi 1/3 juga. Tapi kita tambahkan depannya angka 1, jadi 1/3. Oke, kita tulis saja di bawahnya. Ini menjadi 1/3, kemudian ini menjadi 1/2, kemudian ini menjadi 2/3, ini menjadi 1, ini jadi 1/3, ini jadi 1/2, kemudian ini menjadi 1/2/3, dan yang terakhir ini menjadi 2. Sampai situ paham ya? Oke, kita akan lanjutkan. Kita kembali lagi, ini hilangkan. Kemudian kita kembali lagi ke soal. Nah, seperti ini ya. Aksa ini yang pertama itu aksa dulu ya, karena di sini aksa. Oke. Seperti yang kita ketahui ini adalah 1/6, ini 2/6, maka dia ini adalah 3/6 atau diperkecil menjadi 1/2 karena di sini tidak ada 3/6 ya. Nah, kita perkecil menjadi 1/2, maka aksa ini kita menuju ke 1/2. Jelas ya? Kemudian selo ini dia ada di angka 1, tapi di sini tidak ada angka 1. Tadi saya sudah jelaskan bahwa ini 3/6, 4/6, 5/6, maka selo ini dia 6/6 ya, atau sama dengan 1, maka selo dia menuju ke 6/6. Paham ya? Yang terakhir umi ini karena udah lewat dari 1, ingat ini 1/6 yang tadi saya terangkan. Kemudian umi itu berarti ada di 2/6 ya, atau diperkecil jadi 1/3, maka umi dia menunjuk 1/3. Seperti itu ya, cukup mudah. Nah, jadi kalau nanti ada di dalam UNBK itu soal seperti ini, cara mengerjakannya kalian seperti ini. Kalau yang belum ngerti silakan kalian ulang-ulang dulu ya. Kita ke soal selanjutnya. Masih tetap garis bilangan, soalnya seperti ini, tapi pertanyaannya agak sedikit berbeda. Abi kemudian bergeser 4 langkah ke sebelah kanannya. Posisi Abi sekarang adalah berapa? Jadi posisi Abi ini dia bergeser 4 langkah ke kanannya. Bukan kanan kita ya, tapi kanannya Abi. Berarti tangan ini, tangan yang sedang menunjuk. Oke, kita bergeser ya, hitung 4 kali. 1, 2, 3, dan 4. Berarti posisi Abi yang selanjutnya 4 kali sebelah kanan dia ada di sini. Nah, ini kan 1 atau 6/6, berarti dia ini 1/6. Tadi seperti yang sudah diterangkan tadi. Kalau tadi sudah paham, maka untuk mengerjakan soal ini akan lebih mudah. Maka jawabannya dia adalah 1/6. Cukup mudah kan? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sekarang kita akan belajar tentang pola bilangan. Randy akan membuat lampu kedap-kedip. Ia mempunyai 16 lampu. Lampu tersebut terdiri dari 2 warna dan akan disusun memanjang dengan aturan berikut. Merah, biru 2 kali, kemudian merah lagi, biru 2 kali, kemudian akan menjadi merah. Pertanyaannya, warna lampu terakhir adalah merah, benar atau salah? Banyak lampu berwarna biru adalah 11, benar atau salah? Nah, berarti kan ini ada 16 lampu, ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini baru 7 lampu ya. Oke, kita kerjakan, kita hilangkan dulu. Kita pindahkan gambarnya saja, yang gambar lampu ya. Nah, ini gambar yang tadi. Aturannya adalah merah, biru 2 kali, merah, biru 2 kali, merah. Berarti sekarang biru lagi, kan 2 kali ya. Kemudian merah, kemudian akan muncul lagi warna biru, kemudian akan muncul lagi warna biru, kemudian akan muncul lagi warna, ayo tebak, warna apa kira-kira? Ya betul, warna merah ya, akan muncul warna merah, kemudian warna biru, dan yang terakhir pasti warna merah.
Coba kita hitung, ini semuanya sudah ada 16 belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Udah ya, semuanya ada 16 lampu. Kemudian ini pertanyaannya yang tadi ya, warna lampu terakhir adalah merah. Betul nggak warna lampu terakhir adalah merah? Ya betul ya, berarti ini benar. Kemudian banyak lampu berwarna biru adalah 11. Kita hitung yang biru ya, apakah benar ada 11 atau tidak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata jumlah lampu biru dia ada 10. Berarti pernyataannya adalah salah. Seperti itu ya. Cukup mudah ya, bisa dipahami. Kemudian kita menuju soal selanjutnya. Soal yang selanjutnya masih tetap tentang pola bilangan. Randy akan membuat lampu kedap-kedip yang seperti tadi ya, ada 16, kemudian susun dari 2 warna, susunannya seperti berikut. Pertanyaannya yang berbeda. Lampu berwarna merah berada di urutan berapa saja? Oke, lampu yang merah ini ada berapa di urutan berapa saja? Contoh kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 1, 4, 7. Tapi yang ditanyakan semuanya ada di urutan berapa saja? Oke, kita hilangkan, kita munculkan gambar lampu yang tadi sudah kita pelajari. Oke, kita tulis ya, ini urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Yang kita tanyakan, yang tadi ditanyakan adalah urutan lampu merah. Maka yang merah adalah 1, 4, 7, 10, 13, dan 16. Jadi urutannya yang lampu berwarna merah itu ada di urutan 1, 4, 7, 10, 13, dan 16. Cukup mudah ya, bisa dipahami. Oke, kita menuju soal yang terakhir ya. Ini contoh soal yang terakhir. Bukan, dua yang terakhir, maaf ya. Ini 2 yang terakhir. Nah, ini ada soal seperti ini. Komunitas peduli sesama berhasil mengumpulkan sumbangan untuk korban tanah longsor. Sumbangan yang terkumpul berupa uang dan pakaian bebas. Sumbangan uang dibelikan barang dengan rincian 5/12 bagian untuk makanan dan minuman, 3/12 bagian untuk baju anak-anak, 3/10 bagian untuk selimut, dan 3/60 bagian untuk obat. Oke, ini ya. Bagian makanan dan minuman lebih besar daripada untuk selimut. Apakah pernyataannya benar atau salah? Kemudian bagian obat lebih kecil daripada baju anak. Apakah pernyataannya benar atau salah? Oh, berarti kita akan menghitung tentang pecahan ya. Perbandingan pecahan. Oke, kita hilangkan. Kita munculkan pertanyaannya di sini. Nah, bagian makanan dan minuman lebih besar daripada untuk selimut. Kita munculkan dulu bagian makanan ya. Bagian makanan itu tadi 5/12. Oke, ini bagian makanan. Kemudian bagian dari selimut dia adalah 3/10. Ini bagian selimut. Untuk membandingkan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil, kita akan mengalihkan silang ya pecahan ini. Caranya adalah kita kalikan 5 dengan 10. Nah, 5 kali 10 ini dia 50. Kemudian kita kalikan silang 12 dengan 3. 12 kali 3 itu dia 36. Nah, kalian sudah bisa lihat mana yang paling besar, 50 sama 36. Jelas yang paling besar adalah 50. Itu berarti makanan dan minuman lebih banyak atau lebih besar daripada selimut. Kita lihat pertanyaannya. Bagian makanan dan minuman lebih besar, betul ya? Karena pernyataan ini betul, maka kita checklist yang ini benar. Seperti itu, mudah ya. Sekarang baju anak lebih kecil daripada obat-obatan. Coba kita bandingkan ya. Kita bandingkan. Ini 3/10 dia punya baju anak, obat-obatan, maaf. Kemudian 3/12 dia punya baju anak. Seperti biasa kita akan membandingkannya dengan cara mengalihkan silang. 3 kali 12 dia adalah 36. Dan 60 kali 3 dia adalah 180. Maka yang paling besar di sini adalah baju anak. Berarti benar nggak baju anak lebih kecil? Salah ya. Harusnya baju anak ini lebih besar. Berarti ini pernyataan yang cukup mudah bukan? Jadi untuk membandingkan dua pecahan, caranya dengan mengalihkan silang seperti ini. Bisa dipahami ya? Oke, kita ke soal selanjutnya. Terakhir ya, ini benar, serius terakhir. Nah, Abang mempersiapkan diri untuk menghadapi UNBK. Abang mengerjakan latihan soal secara mandiri. Abang mencatat soal yang dia kerjakan tiap hari.
dalam tabel seperti pada tabel di bawah ini. Jadi hari Senin Abang mengerjakan banyak soalnya, ini satu seperti ini dia 5 ya, 5, 10, 13. Kemudian Selasa segini, Rabu segini, Kamis segini, Jumat segini, Sabtu segini, dan Minggu segini. Berapa soal terbanyak yang dikerjakan Abang dalam sehari? Ingat ya, kata kuncinya adalah terbanyak dalam sehari. Dalam sehari, jadi tidak usah dihitung semuanya. Tapi kita cari dari hari Senin sampai hari Minggu, mana latihan soal yang dikerjakan oleh Abang yang paling banyak. Jelas yang paling banyak dia adalah hari Minggu. Kira-kira ada berapa hari Minggu? Kita hitung ya, ingat satu ininya itu dia ada 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan 33. Berarti dalam sehari paling banyak Abang mengerjakan 33 soal. Jadi seperti itu ya, cukup mudah. Selesai, ini contoh soal yang mungkin akan muncul dalam ANBK ya, ANBK maksudnya ya, akan muncul dalam ANBK. Itu mungkin seperti ini. Boleh kalian latihan soal diulang-ulang ini video ini supaya kalian sudah mengerti. Mungkin sekian dulu dari channel ini Guru Budi. Jangan lupa klik tombol like, comment, dan share kepada teman-teman kalian sebagai bentuk dukungan kalian kepada channel ini Guru Budi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan soal tentang ANBK pembahasan literasi numerasi selanjutnya ya. Dadah.